warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin membahas tentang kekuasaan kehakiman. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri Arjuna Lamsa, kedua Siti Fatimah Zahra, ketiga Ibnu Ahmad Afandi, keempat Airin Hilwa, kelima Asri Sadimar, dan keenam Nurila Fitri. Di sini kami akan membahas tentang pengertian kehakiman, sistem kehakiman, konsep kekuasaan kehakiman, dasar hukum yang mengatur kehakiman, asas-asas kehakiman, dan fungsi kehakiman. Untuk itu selanjutnya rekan-rekan saya akan menjelaskan. Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selanjutnya yaitu ada sistem kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Umum, PT-UN, Peradilan Militer, Peradilan Agama, serta Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PT-UN, di mana Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sifat pembawaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya ialah bebas, tetapi sifatnya tidak mutlak. Kebebasan kekuasaan kehakiman tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Konsep kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum dan prinsip the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of the people, negara hukum mengutamakan the rule of law. Keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain. Tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan, pertama kemandirian lembaganya, kedua kemandirian proses peradilannya, ketiga kemandirian hakimnya. Parameter kemandirian lembaga atau institusinya. Pertama, lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan kemandirian proses peradilannya. Kedua, lembaga peradilan tersebut tidak mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara formal. Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang ada landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Dasar hukum kehakiman ialah pertama Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kedua, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nomor 4, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan nomor 5, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Asas-asas kehakiman. 1. Di seluruh wilayah Republik Indonesia, peradilan adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 3. Mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. 4. Bersikap positif. 5. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan ius curia notif. 6. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 7. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. 8. Memeriksa dan memutuskan perkara dengan majelis. 9. Putusan harus disertai argumentasi hukum.
10 hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. 11 para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Yang terakhir di sini ada fungsi kehakiman. Yaitu fungsi berupa mengadili, fungsi pengawasan, fungsi memberi nasihat, fungsi mengatur, dan fungsi menguji material. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.